kita akan membahas tentang cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Nah, cerita fantasi adalah cerita yang hasil khayalan atau fantasi pengarang yang tidak terjadi di dunia nyata. Pada cerita fantasi, terdapat unsur hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Nah, jadi cerita fantasi ini adalah cerita imajinasi atau cerita hayalan dari si penulis yang keberadaannya itu tidak terjadi di dunia nyata. Contohnya misalnya seperti cerita Cinderella. Ada cerita peri yang bisa mengubah labu menjadi mobil, menjadi lainnya. Nah, itu merupakan tidak ada di dunia nyata. Itu hanya imajinasi si pengarang. Kemudian kita akan membahas tentang unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama di sini ada tema. Nah, apa itu tema? Tema adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu cerita. Nah, di dalam cerita fantasi, gimana sih Bu cara menentukan temanya? Nah, cara menentukan temanya yaitu kita membaca dulu cerita tersebut. Kemudian kita mengetahui apa saja permasalahan di dalamnya, terus menceritakan tentang apa. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan sebuah tema dalam cerita. Yang kedua ada alur. Alur adalah rangkaian cerita yang disusun dari awal sampai akhir sehingga terbentuk cerita yang jelas dan utuh. Nah, alur terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, alur maju ini yaitu misalnya menceritakan cerita dari awal sampai ke endingnya atau sampai ke akhirnya. Nah, itu dimaksud dengan alur maju. Yang kedua ada alur mundur. Nah, alur mundur ini adalah menceritakan cerita endingnya dulu, nanti baru di flashback ke awal. Itu termasuk ke dalam alur mundur. Kemudian yang ketiga ada alur campuran. Nah, apa itu alur campuran? Nah, alur campuran ini merupakan gabungan dari alur maju dengan alur mundur. Nah, itu merupakan 3 jenis alur. Kemudian yang ketiga ada latar. Latar adalah keterangan yang menjelaskan di mana, kapan, dan bagaimana suasana dalam cerita. Nah, latar ini ada latar waktu dan latar tempat. Nah, yang latar waktu ini misalnya kejadian tersebut terjadi pada siang hari, atau di malam hari, atau di pagi hari. Nah, kemudian latar tempat misalnya peristiwa tersebut terjadi apakah di rumah, atau di sekolah, atau di lain sebagainya. Nah, itu merupakan latar. Yang keempat ada tokoh. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerita. Nah, misalnya dalam sebuah cerita siapa aja yang berperan di dalam cerita tersebut. Misalnya ada tokoh A, tokoh B, tokoh C, dan lain sebagainya. Nah, itu pengertian dari tokoh dalam unsur-unsur cerita fantasi. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung di dalam cerita. Nah, setelah kita misalnya membaca sebuah cerita, pasti ada amanat atau pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita yang kita baca. Sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.